Saudara, saya masih mau terus mengajar, walaupun saudara ya sudah berat nih makanannya, yang Joshua dan Ibu Ruth sudah berat, tapi saya mau terus dan terus. Seperti tadi Joshua bilang, ulang dan ulang. Saya mau simpelkan dulu. Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau simpelkan dulu. Saudara, yang pertama yang Joshua katakan, saudara, sampai saudara itu benar-benar mengambil keputusan memuridkan dan dimuridkan, maka kita tidak bisa menerima banyak. Saudara, hidup kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Hidup kita akan menjadi, saudara ya, orang yang kena patok ular lagi. Ya, terima kasih sayang. Saudara, dan kita akan menerima sangat banyak musibah kalau kita tidak bisa memuridkan dan dimuridkan. Saudara, siapapun saudara, kekayaan kita ini bukan waktu kita dapat duit. Tepuk tangan kita nanti di surga bukan pada waktu kita nyanyi di panggung, tapi pada waktu kita menjalankan yang Tuhan mau, memuridkan ya, dan dimuridkan. Karena seberapa saudara bisa memuridkan, sebenarnya tergantung seberapa saudara rela dimuridkan ya. Saudara, dari 3 anak Pak Yusak, saya anak yang paling menikmati setiap cerita Pak Yusak. Walaupun cerita itu diulang mungkin lebih daripada 200 kali, saya sampai hafal titik koma. Saudara, tapi saya akan duduk di situ dan saya akan terus berkata begini, value-nya apa lagi Pak? Ya, maksudnya apa? Kenapa Papa seperti itu? Saya akan tanya, kenapa waktu di Israel Tuhan bilang minta apa saja, dan Papa cuma minta satu, biarkan aku menyenangkan hatimu setiap saat. Saudara, buat beberapa orang yang dengar cerita itu oke. Tapi buat saya, hari itu saya berkata, benar Tuhan. Seringkali reaksi kita pada waktu dapat upah salah. Reaksi kita pada waktu kena masalah salah. Reaksi kita pada waktu dimaki salah. Reaksi kita pada waktu difitnah salah. Dan kita butuh satu teriakan, buat aku bisa menyenangkan hatimu setiap saat. Dan begitu kita teriak itu dengan sungguh, tiba-tiba surga memberi pewahyuan, nancep di sini, celak. Dan itu juga seperti pagar, seperti tembok. Saudara, saya bersyukur saya menerima warisan-warisan dari ayah saya, dan itu seperti tembok ya. Dan saudara, misalnya gini ya, saya ini dengar orang fitnah saya, nah ya, atau dengar orang cerita tentang saya. Saudara bisa bayangkan ya, orang ini berutang dan berutangnya 100 M. Saudara yang ngutang berhak dong menyita rumah dan mobilnya. Saudara bayangin ya, ini orang berutang 100 M dan dia punya rumah bagus, punya mobil bagus. Saudara, salah satu mobilnya waktu itu Alphard ya, misalnya. Saudara ya, memang saudara, nah yang nyita itu kan berhak ya mengambil rumahnya yang nilainya cuma saudara ya 5 M dan mobilnya. Lumayan toh, wong utangnya 100 M. Saudara, dan hari itu karena saya mencintai ini orang, saya begging, saya ini berlutut sama yang utang. Saya berlutut sama yang utang dan bilang gini, tolong
jangan sita rumahnya. Tolong jangan ambil mobilnya. Lihat aku. Kalau kamu masih menghormati aku sebagai hamba Tuhan, tolong jangan lakukan itu. Akhirnya orang ini bilang, oke, saya pecat, tapi tidak saya sita rumah dan mobilnya. Saudara, dan yang dipecat ini ngomong apa? Di luar, Ibu Iin menyuruh orang kaya itu memecat saya dan menyuruh orang kaya itu menendang saya. Dan dia cerita ke semua orang. Seandainya saudara di tempat saya, saudara apa yang saudara mau buat? Saya tinggal ngomong begini, udah sita aja tuh sekalian. Tapi hari itu saya bilang, kasih modal lagi, tolong kasih modal lagi supaya dia bisa tetap hidup. Sampai yang orang kaya ini bilang gini, gila kali ya, gua udah dirugiin 100 M, lu masih minta kasih modal. Saya bilang, please lah, biar dia bisa hidup. Kenapa saya bisa bereaksi itu? Ada pagar. Dan pagar itu, saudara, dibangun pemimpin saya Pak Yusak, yang pernah teriak dan mewariskan ke saya untuk teriak. Reaksi saya setiap saat menyenangkan hatimu. Bukan reaksi marah, bukan reaksi membelas, tapi reaksi menyenangkan hatimu. Kalau saudara mengerti, setiap tembok, larangan didikan itu tidak pernah untuk membatasi dan membuat saudara tidak berkembang. Saudara, saya ini sangat pengen saudara berkembang. Saya sangat pengen saudara 10 kali lebih kaya dari saya. Dan saya sangat bermimpi ya, saudara-saudara bilang, misalnya nih ya, saya pengen banget nih, misalnya Obaja berkata begini, Bu Iin, saya pindah ke Sulawesi dan percayalah kasih saya 3 tahun, dan 3 tahun ibu ke sana, saya sediakan KKR 10.000 dan akan ada 3 gedung Mahanaim di sana karena saya mau warisi Ibu Iin dan Pak Joshua. Saudara, saya akan bilang gini, silakan, hormat saya kepadamu ya, karena itu kebanggaan saya. Tapi itu bukan berarti keluar dari pagar. Tapi keluar dari pagar waktu saudara ini di dalam berkata begini, gua benci pemimpin saya. Saya benci penjajahan yang dia ada di Mahanaim. Tugasnya banyak, duit gak up-up. Saudara ya, ini yang nyebut keluar. Karena banyak orang bahkan sekolah di sini, saudara, sekolah STT, tidak pernah mengerti value, tidak pernah diwahyukan dan tidak pernah teriak, Tuhan wahyukan. Sehingga itu semua jadi tembok yang menyebalkan buat saudara. Dan di dalam setiap detik saudara jebol itu tembok. Dengan apa? Ngomong, apaan sih? Kenapa sih mesti doa pagi? Saudara mungkin doa pagi, tapi omonganmu seperti itu, dan itu menjebol tembok demi tembok, membuat engkau selalu dipatok ular. Yang kedua, saudara tidak pernah punya komitmen memuridkan. Saudara, pada waktu saya mengambil keputusan mengangkat Burut, mengangkat Leo, saudara, itu tidak hanya sekali dan saya berkata, oke, mulai hari ini kamu jadi anakku. Saudara, ini
sedikit hal ya. Saudara, pada waktu saya mengangkat beberapa orang, ada anak saya yang berkata, "Mama, please, aku gak bisa melihat mereka. Aku gak suka." Dan pada waktu saya tetap mengangkat beberapa anak saya menjauh, menutup, dan membuat jarak. Dan dia bilang, "Mama, pilih mereka." Pertama kali Ibu Ruth datang, anak saya bilang, "Jangan boleh dia masuk." Saudara, ada harga pada waktu saudara memuridkan. Pada waktu Ibu Ruth datang dan berkata, "Bu, uang saya ditipu, dibawa lari, dan saya utang 100 juta. Walaupun saya maki-maki dia, ujungnya saya bilang, "Gak apa-apa, nanti saya yang bayar." Ada harga. Saudara, dan itu cuma bagian dari sekian banyak memuridkan. Saudara, ada banyak orang berkata begini, "Saya memuridkan, Bu, tapi saya ajarin dia dan dia tetap keluar." Ya udah toh. Saya muridkan dan dia tetap berzina. Ya udah toh, saya skors dan udah selesai. Kita nggak ada hubungan lagi. Saudara, saya mungkin minta maaf soal anak saya berzina lebih dari 10 kali. Saya berlutut di depan orang tua dari anak yang dalam tanda kutip berzina dengan anak angkat saya. Mungkin saya lebih dari 10 kali. Saudara, saya dimaki-maki hamba Tuhan berkali-kali karena tingkah laku Mahanaim. Saya pernah, saudara ya, di sidang, aduh saudara, berjam-jam. Wah, udah semua keluar. Mulai dari nendang patung, saudara ya. Saudara kemudian mengucurkan, saudara, anggur di gereja. Saudara semprot tumen, saudara, dan tumennya sampai bau di seluruh gereja. Wah, udah deh komplit pokoknya saya. Ya, dan saya mau berkata, kalau saudara menyerah pada waktu saudara memuridkan karena mereka berulah, mereka merugikan, mereka tidak mengerti, mereka tidak setia, mereka menusukmu dari belakang, mereka memakai fotomu buat utang dan tagihan ke saya, maka saudara sebenarnya tidak siap untuk memuridkan. Itu bagian dari pemuridan dan memuridkan. Dan saya berdoa, ya, saudara ambil keputusan untuk saudara 15 tahun atau 14 tahun, ini tinggal 1 tahunnya udah lewat. Saudara, kita udah masuk Rosasana 14 tahun ke depan. Saudara terus naik dan tidak turun. Saudara tidak dipagut ular. Saudara tidak habis, saudara ya. Karena apa? Dosa lagi, dosa lagi. Istilahnya gini, saudara ini punya sudah reward segini ya, saudara jatuh lagi, habis meneh. Saudara balik lagi dari nol. Saudara udah nabur segini, saudara berontak, hilang lagi. Saudara harus mengambil keputusan memuridkan dan dimuridkan. Banyak orang berkata, "Bu, apa sih enaknya Hineni?" Bahkan beberapa orang seperti yang tadi Bu Ruth bilang, kerinduan mereka terdalam cepat keluar dari Mahanaim. Ya, kalau bisa lebih cepat lepas dari Bu Ruth, lebih cepat keluar dari Pak Steve. Oh yes. Ya, saudara. Tapi ada orang tanya begini sama saya, "Bu, kalau buat ibu apa itu Hineni?" Dan saya jawab,
Saya ini anjing cacat. Saudara, Bu Nani bisa disebut merpati lah. Dia tidak pernah nonton. Saudara, selama pacaran pegangan tangan aja enggak. Saudara, dia menikah itu pertama kalinya dia pegangan tangan sama suaminya. Dia layak disebut saudara. Saudara, saya tahu saya suka uang, suka. Saudara semua suka, saya suka. Suka tepuk tangan, suka pemujaan. Saudara, saya tahu anjing dan saya tahu saya bukan anjing yang seperti Pak Yusuf. Saudara, beliau setiap hari minimal saudara 40 fatsal. Saudara, dan saya tidak ada. Saudara, dia minimal setiap hari berdoa 5 jam. Itu anjing layak. Antara kenajisannya dengan kesetiaannya itu layak. Bisa mengerti? Tahu diri, dia tahu diri namanya. Dia tahu dia kotor. Karena itu dia harus baca 40 fatsal untuk menguduskan dirinya. Tapi saya anjing cacat kok. Saya tidak bisa berdoa 5 jam. Saya tidak bisa baca 40 fatsal. Saya lebih suka Netflix. Dan saya seringkali cuma bilang, Tuhan, ini anjing cacat yang bahkan tidak pernah bisa untuk menyajikan kesetiaan. Karena itu saya selalu teriak Hineni buat saya. Hineni itu bukan beban. Hineni adalah satu-satunya cara membuat saya ditancap, diikat, dimiliki, dan setiap kali saya mau keluar ditarik. Dan saya bahkan berkata, bunuh saya kalau saya mau keluar. Taruh rantai di leher saya kalau saya bahkan menoleh ke tempat yang kau tidak suka. Taruh rantai di kaki dan tangan saya kalau saya mulai menyimpang dari jalanmu. Jadi setiap kali saya teriak Hineni, buat saya itu bukan beban. Buat saya itu hidup mati saya. Karena saya tidak mau keluar dari hadiratnya. Saudara bisa bayangkan orang yang mengejar Tuhan seperti Benny Hinn bisa kehilangan hadiratnya. Seorang yang mengejar Tuhan seperti Tommy Tenney yang pernah khotbah cuma 10 menit, satu Amerika menangis. Saudara, dan hilang. Yang pernah nyanyi, bikin lagu Take All My Life, berkata, gak usah Tuhan-Tuhanan. Siapa saya yang bisa menjaga hati? Cuma anjing buduk yang cacat. Kecuali saya mengangkat perjanjian DNA dan berkata, Hineni tusuk, tawan, patok, ikat. Bahkan aku lebih baik mati kau bunuh daripada kau biarkan satu kali pun aku hidup di luar hadiratmu. Kalau saudara mengerti kenapa kita perjanjian demi perjanjian. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi perjanjianlah yang mengangkat saya sampai hari ini. Perjanjian yang menyelamatkan saya sampai hari ini. Perjanjian yang menopang saya sampai hari ini. Saudara, dan kita tanggal 9 dan tanggal 11 November
tinggal 2 minggu. Sekali lagi Tuhan akan memberikan rock salvation, rock covenant. Dan ini sebuah perjanjian yang wow banget. Saudara, setiap hari Tuhan singkapkan sesuatu yang saya ini sampai terlalu besar, terlalu great, terlalu ajaib. Dan saya berdoa buat saudara, ini tidak hanya suatu acara, tapi teriak. Karena saya tidak mau setiap saudara sekali lagi melewati acara ini tanpa menikmati, tanpa dapat semuanya. Karena itu saya paksa saudara isi cawan. Saudara, isi cawan itu hal yang paling kecil. Itu cuma 1% dari 99% yang Tuhan sudah bayar. Dan itu seperti saudara itu bayar ya berkat atau barang lah, anggaplah saudara nih ya, saudara akan dikasih ya handphone paling baru tuh iPhone ya, yang harganya mungkin 25 juta. Dan saudara ini cuma bayar 25.000. Enak gak sih? Saudara kan dapat, apakah Samuel layak tuh dapat saudara sebuah transaksi saudara ya, yang harganya 200M? Enggak. Tapi ada bapaknya yang bayar. Biar bagaimanapun kesetiaan Pak Ferry keliling Jakarta menahan deklarasi, hampir enggak tidur. Saudara, biar bagaimana perang burut yang saya hina karena cuma dapat dikit, dan ternyata membuahkan salah satunya 200M. Nah, kalau 200M saya baru bilang, ya itu oke. Gitu ya. Kalau sebelumnya itu ya, saudara ya. Saudara mungkin sudah begini, Bu, ibu tuh materialistis banget sih. Enggak. Karena buat saya begini, perang harus kelihatan hasilnya. Uang bukan segalanya, tapi uang indikator. Bisa mengerti saudara ya? Saudara bukan mengejar uang, tapi uang adalah barometer indikator. Bisa mengerti? Seberapa saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bagian Samuel cuma isi cawan kecil. Saudara, apa? Setia. Bagian papahnya, ini perjanjian. Saudara setia. Bagian ibunya perang. Ibunya setia susah, perang aja deh kata Tuhan. Ya. Ibunya udah tampangnya begitu, susah setia. Bapaknya yang setia, ibunya gak usah. Kata Tuhan, udah cawan isi masing-masing yang lu bisa. Itu saking murah hatinya Tuhan. Sudah bisa ngerti gak sih? Saking murah hatinya Tuhan. Tuhan bilang ini, Ruth, kamu cuma bisa memuridkan dengan cara marah-marah. Udah lakukan itu. Itu cawanmu. Saudara, dan tiba-tiba kita bayar 225.000. Istilah saya nih, saudara dapat iPhone 25 juta. Demikian juga apa yang dialami Samuel. Ini hanyalah contoh tentang perjanjian covenant. Saudara bisa mengerti kenapa saudara butuh covenant dan butuh isi cawan? Karena dua ini buat saudara menerima segalanya. Ya. Dan salah satu isi cawan pemuridan. Ya. Saudara simple. Ya. Tuhan kasih yang gampang. Saya sudah bilang, semua cari murid. Untuk pemuridan gampang. Saudara cari murid yang lebih bodoh,
lebih saudara muda, lebih saudara ya miskin, ambil. Dan gendong itu sebagai anakmu sampai mereka mirip sama saudara. Itu namanya pemuridan. Ya, biar bagaimanapun ya, walaupun ya saudara masih banyak lah. Tapi kan kalau saudara lihat Ibu Ruth ada miripnya saya kan? Ya, Ibu Deborah ada miripnya saya kan? Saudara ya, Pak Steve ada miripnya saya, Joshua jelas ada miripnya saya, Pak Fendi ada miripnya saya. Saudara, jadi saudara murid kan? Mereka tetap punya warna, tapi ada miripnya saudara, karena itu anak. Amin. Nah sekarang saya kasih berkat lagi satu. Masih kuat ya? Masih kuat ya, pinter. Setengah jam aja, saya harap setengah jam. Saya harap loh ya. Saudara, perjanjian Gunung Batu ya. Saudara, next ya, sip, terima kasih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan jemaatku. Kesatuan dengan ledakan energi yang ekspansif, sehingga alam maut sekalipun tidak dapat mengalahkan. Saudara, saya mau buat saudara mengerti begini. Saudara, ada Yesus gunung batu, ya, ada Petrus gunung batu kecil, Petra. Bisa mengerti saudara? Pada waktu itu bergabung, bam, maka ada yang namanya energi ekspansif, saudara, dan disitulah berkembang semuanya. Usahamu, bisnismu, keluargamu, pelayananmu, dan alam maut tidak bisa mengalahkannya. Banyak orang berkata, oh Tuhan gunung batu, betul. Tapi saudara juga harus jadi apa? Gunung batu kecil. Ya. Nah, banyak orang cuma mau Yesus gunung batu, tetapi dia tidak mau lewati proses jadi gunung batu kecil. Dia juga tidak mau bersatu, maka dia tidak pernah lihat energi yang bam, ekspansif. Dan dia selalu kalah sama iblis, sama alam maut. Misalnya nih ya, saudara baru semangat pelayanan, kemudian alam maut berbisik gini, pemimpinmu itu ya gak sayang kamu gak dihargai, lu kerja percuma. Saudara lu langsung gini, iyalah buat apa pelayanan, udah gak usah pelayanan. Nah ini namanya alam maut sangat mudah mengalahkanmu, betul? Saudara, tapi kalau saudara ya, hari itu Tuhan suruh kita bangun Mahanaim nih, ya, sekolah. Saudara, dan hari itu sekolah sudah berjalan, tapi tidak ada WC. Saudara, tidak ada jendela, tidak ada pintu, dan orang tua murid demo. Ya maklum lah ya, anaknya sekolah di sekolah kayak begitu. Saudara, kotor, debuan, demo saudara. Saudara, dan semua pembangunan dihentikan karena kami hutang 5M. Nah, saudara berkata, itu apa Bu? Itu keadaan alam maut meniup saudara. Itu keadaan di mana alam maut mengaum. Itu keadaan di mana alam maut mencoba menggoyang visi. Saudara bisa mengerti? Dan itu semua harus dilewati siapa? Petra. Saudara, gunung batu kecil. Tapi hari itu saudara, saya memutuskan naik ke atas. Saudara, di atas ini, bukan di tempat ini, naik lagi di genteng. Saudara, dan saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau aku harus berjalan, aku udah gak bisa terbang lah Tuhan, aku harus jalan. Aku akan tetap jalan walaupun tertatih-tatih. Tapi kalau aku gak kuat lagi, aku akan tetap merangkak.
Dan kalau aku pun tidak kuat merangkak, aku akan merayap. Tapi Engkau tahu hatiku. Apapun harganya, berapapun keadaannya, aku tidak akan berhenti untuk melihat visimu dan meneruskannya. Dan saya dengan air mata, saya suka sekali ngomong, ini bukan beban, ini kehormatan. Ini bukan pencapaian, ini setetes pengabdian yang aku bisa kasih walaupun tidak pernah bagus. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan kasih itu yang namanya angin ya, putar. Dan karena saya kenal, saudara, seperti hari itu Elia ada di Gunung Batu, saudara, dan pada waktu itu ada badai, dia tahu bukan Tuhan. Tapi pada waktu ada angin sepoi-sepoi, dia tahu itu Tuhan. Waktu ada angin putar, saya tahu badainya, orang tua murid marah, kontraktor menghentikan semuanya. Saudara, badainya bahkan saya tidak punya uang 1 sen pun untuk meneruskan. Tapi ada angin yang beda, dan saya cuma nangis. Selesai angin itu, Tuhan gak ngomong apapun. Di angin itu Tuhan gak ngomong apapun. Saya cuma bilang terima kasih. Enough. Kalau Engkau kenal, maka angin saja cukup untuk membuat Engkau satu. Tiba-tiba nyatu. Saya turun. Saudara, saya waktu itu pelayanan, dan begitu sampai saya baru buka mobil, orang lari, bilang tunggu Bu, tunggu, saya mau kasih ini. Saya siap. Saudara, orang ini kasih 50 tangkai mawar biru. Dan hari itu mawar biru tidak ada di Indonesia. Saudara, dia datangkan dari Ekuador. Dia bilang Tuhan spesial kasih ini. Saya nangis. Saya tahu Tuhan cuma mau bilang kasih setiaku tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Aku akan setiap hari menghujanimu dengan cinta. Dan perjanjianku tidak akan pernah selesai seumur hidupmu. Yobel demi yobel akan engkau alami. Cukup mawar. Kalau kita nyatu, kita tahu artinya. Kalau kita nyatu, ada pewahyuan buat setiap kejadian. Tapi kalau saudara tidak nyatu, saudara tidak akan bisa lihat apapun. Saudara, dan selesai dari situ, saya ditelepon orang, Bu, ambil cek. Saudara, bahkan orangnya tidak pernah saya lihat. Saya ngambil cek itu di depan. Di saudara ya, bagian, jadi ada kantor, di depannya orangnya bilang, Bu, ini amplop yang dititipin buat ibu. Saudara, dan saya buka, isinya 5M. Dalam 1 hari dia selesaikan. Karena dia Tuhan. Itu cuma 1 potong cerita dari seluruh perjalanan sampai saudara bisa duduk di tempat ini. Saya tahu saya sudah mengulang cerita ini mungkin 100 kali. Tapi bisakah saudara menangkap pewahyuan? Bukan mendengar cerita. Itu sesuatu yang berbeda. Saudara, sekarang kita lihat kenapa saudara kita bisa ekspansi. Saudara, kita lihat Mahanaim. Saudara, hari ini ada di 38 provinsi. Ada lebih dari pada 10 sekolah yang real. Ada lebih dari 5.000 rumah singgah. Saudara, ada saudara penari aja sampai kelompoknya penari sudah nomor berapa? 23. Berapa?
13 tim saudara ya, 13 tim dengan 38 provinsi. Saudara, rock terus berlayer-layer. Sekolah sudah angkatan keberapa yang diluluskan, saya sudah tidak tahu nih. Saudara ya, saudara, kenapa? Karena penyatuan Petra dan Gunung Batu. Bisa mengerti? Saudara, satu loh. Saudara hari ini sudah memuridkan ini apa? Sekolah sudah expand. Sekolah expand. Dan saya berdoa setiap saudara expand. Amin. Saudara kan punya pengaruh dampak yang luar biasa. Saudara, nah tapi sekarang untuk jadi Petra, saudara ya. Saudara, untuk jadi Petra, saudara harus mengalami 3 hal. Ya, saudara, syarat menerima perjanjian. Saya lompat aja. Saudara, yang pertama dibilang begini: perkenanan dan segala hak istimewa itu jadi bagianmu, sebab jawabanmu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Bapa. Saudara, dalam hidup ini kita itu masih sering kali harus memberi jawab. Kita harus memberi jawab pada waktu ada masalah. Kita harus memberi pertanggungjawaban pada waktu ada tugas. Kita harus, saudara ya, menjawab kalau ditanya pemimpin. Dan saya berdoa jawaban kita bukan dari kita, tapi jawaban kita selalu dari Tuhan. Amin. Makanya tadi Joshua bilang tanya Tuhan. Saudara, itu harus sampai di ini kepala nih ya, sampai istilahnya nih saudara digaplok malam-malam, bam, saudara bilang gini, Tuhan. Saudara kena mobil gitu, ditabrak nih, jeder. Saudara teriaknya apa? Tuhan. Saudara ya, saudara jangan ditabrak terus ngomong gini, aduh, ayam gitu ya. Saudara coba deh kalau ditanya nih misalnya gini, kamu mau jadi jodohku? Jawabnya jangan bilang begini, hehehe, nanti ya, hehehe. Tanya Tuhan. Saudara ditanya nih, ini ada 20 juta, lu keluar gak dari Mahanaim? Jangan bilang gini, yes. Saudara harus sampai terprint. Bilang apa? Pertama, tanya Tuhan. Ya. Karena jawaban yang dari Tuhan membuat engkau menerima semua akses, semua berkat. Saudara, ya ini kalau sudah baca sebelumnya, salah satu berkatnya adalah apa? Saudara terima semua gudang bisa dibuka, saudara. Saudara, dan ini kesaksian dari saya. Saudara, pada waktu Pak Paul sudah tidak ada, saya bongkar rumah saya karena Tuhan yang suruh. Saudara, dan saya pada waktu dibongkar rumah saya baru tahu seluruh rumah saya, semua lemarinya itu dimakan rayap. Sampai saudara ya, baju di dalamnya semua dimakan rayap, tinggal dipegang begini hancur. Semua kamar Joshua, kamar Lili, kamar semua tamu, dapur semua dimakan rayap. Saudara, satu-satunya yang tidak dimakan rayap cuma kamar saya. Rupanya aura saya mencegah rayap pun mendekat. Cuma satu-satunya, tidak ada satu ekor rayap pun. Ya cuma kamar saya. Yang lain semua dipegang gini, ceret, saudara. Nah, akhirnya kita harus ganti semua mebel, semuanya. Saudara, semua lemari. Dan hitung-hitung sekitar 150 juta sampai 200 itu cuma buat mebel. Saudara, saya itu cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ternyata buat mebel ini udah dimurahin. Yang bikin semua anak Tuhan harusnya harganya total sebenarnya 500 juta, dimurahin sampai tinggal kira-kira 150. Saudara, saya tuh cuma bilang begini, Tuhan butuh 150. Saudara, dalam hitungan detik keleng masuk. Bu, ini perpuluhan saya 150 sekian. Kita punya Tuhan yang sangat ajaib. Sampai saya tuh bilang begini, Tuhan, benar-benar full akses. Saudara, kalau sudah full akses itu saudara gak usah ngoyo. Saudara, yang lebih nyebelin tuh PPJ. Saudara sampai dikejar-kejar gini, ini ada rumah, tolong ambil nanti ya kalau saya pulang. Nyebelin kan? Ini kalau full aksesnya begini, saudara, dan rumahnya keren banget, saudara.
4 kamar. 4 kamar ya Chels? 4 kamar, semua ada toilet di dalam. Rumahnya saudara, saya baru di sana soalnya. Saya baru doa dengan PPJ di sana. Saya bilang gini, rumah kayak begini bagusnya hampir lu lepas. Hehehe. Saudara ya, sebagus itu free. Saudara free, gak usah bayar apapun. 600 meter. Saudara apa? Full akses. Saudara Hancin barusan dapat, saudara apa? Lighting 150 juta free. Full akses. Ya. Pak Fendi pura-pura mukanya begitu ya. Orang padahal belum juga dia sampai doa ya, katanya saya doa benar-benar. Padahal belum sampai doa saudara, itu lighting udah digratisin. Ya, full akses. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan benar-benar menikmati. Tapi apa? Jawabannya itu yang benar. Seandainya hari itu ya, hari itu kan saya paksa Pak Fendi untuk pindah atau pokoknya cari tempat yang lebih besar. Seandainya hari itu jawabannya begini, Bu, segini aja. Segini sudah bagus, 2 kali kebaktian, sudah full, enak buat saya. Saudara, dia tidak akan menerima expand. Dia tidak akan menerima full access karena jawabannya salah. Jadi yang pertama tadi yang Joshua bilang, tanya Tuhan. Saudara buat itu menjadi kebiasaan, dan itu akan menjadi full akses yang saudara terima. Tapi yang kedua, saudara, ini yang saudara, saya habis ini berhenti walaupun masih banyak. Saudara, untuk saudara menerima perjanjian dan menerima dan jadi Petra, nih saudara, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Terus Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, pada waktu ini Petra, ya saudara ya, Petra memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Mendadak jadi batu sandungan. Saudara mau tahu batu sandungan itu Petra atau kerikil? Kerikil. Mudeng-mudeng. Saudara, itu Petra. Saudara, setidaknya kau tuh bukit batu, setidaknya saudara gunung batu kecil dibandingkan Tuhan. Kalau dibanding orang lain gede banget karena gunung batu. Tapi begitu caramu berpikir, cara manusia, saudara jadi apa saudara? Kerikil. Saudara jadi batu sandungan. Segede-gedenya batu sandungan itu batu bata. Tidak ada yang gunung, tidak ada yang bukit. Kalau bukit namanya nabrak gunung, bukan batu sandungan. Bisa mengerti? Berapa banyak saudara yang selalu cara mikirmu manusia. Pada waktu engkau disakiti, engkau bilang ini, saya ditolak. Nah ini cara pikir manusia. Kalau cara pikir Allah, saudara akan berkata begini, lumayan, dapat kesempatan lagi buat bayar harga. Saudara, kalau engkau dididik dan bilang gini, saya dipaksa, ditekan, ditindas. Nah itu cara manusia. Kalau saudara cara pikir Allah, didik aku terus Tuhan, karena yang dididik adalah anak yang dicintai. Saudara, saya itu dari kecil ya, dari kecil saya tidak pernah masuk kelas biasa. Saya selalu masuk kelas spesial. Saudara ya, kata orang sih karena pintar, menurut saya karena anugerah. Saudara, dan kelas biasa pulang jam 10, saya akan pulang jam 12. Kelas biasa, saudara, hari biasa pulang jam 1, saya akan pulang jam 3. Saudara, tapi apakah saya merasa itu penderitaan karena itu jahat? Tidak. Saya selalu berkata, because I'm so special. Saya gak pernah akan jadi orang biasa. Saya anak pilihan. Saya orang spesial. Saya sangat berharga. Karena itu saya selalu akan masuk sekolah khusus.
saya akan punya beban khusus. Saya punya standar khusus, berbeda dengan yang lain. Saya berdoa saudara ngerti. Buang cara pikir manusia. Karena begitu engkau pakai cara pikir manusia, makanya sampai Tuhan bilang gini, hanya iblis. Engkau berarti sepakat sama iblis. Dengar ya. Kalau engkau pakai pikiran manusia, berarti engkau sepakat sama iblis. Karena itu saudara harus bilang, hanya iblis. Itu Tuhan gak lagi nengking Petrus. Yang ditengking iblis yang di sebelahnya atau di depannya itu loh. Karena Petrus mulai gandengan. Saudara ya. Ya, supaya saudara ngerti ya. Saya kasih contoh nih. Saya minta Christian, Randy, ya, saudara ya. Ya, Christian mau jadi Yesusnya atau mau jadi iblisnya? Kali ini boleh milih lah, kasihan soalnya. Ayolah Christian, kasih kesempatan loh. Kamu mesti tanya Tuhan, harusnya gitu ya. Ya dalam nama Yesus tidak jadi iblis ya. Udah, tapi kali ini Ren, lu jadi iblis kali ini ya. Kali ini dalam nama Yesus tidak, cuma contoh ya. Saudara ya. Nah, saya minta siapa ya? Anaknya Roy yang kecil. Boleh sini. Bisa. Nah, kamu di sini ya. Saudara di sini ya. Nah, kamu di sini ya. Kamu di belakang sana, Ren. Nah, ya. Saudara, setiap yang ditawarkan Tuhan Yesus ke kita itu hal yang besar. Misalnya dia tawarin gini, saya gendong yuk. Ya naik di pundakku yuk. Gitu ya. Nah, saudara ya, tawarin. Tapi jangan. Nah, begitu Christian nawarin, maka datanglah. Nah, jangan nanti jatuh. Yang keras. Kasih mic ya. Jangan kalau Om Chris gendong jatuh. Nah, itu suara. Ya, yang keras ya. Jangan mau digendong sama Om Chris. Nanti kamu dijatuhin, dilempar-lempar. Nah, sekarang pilihannya mana nih? Nah, coba lari dong. Tapi dia teriak, berarti tetap kaget. Ya, nah, tapi tadi ya, kalau Giselle ini tiba-tiba bilang, terus kamu bilang, ajak dia jalan-jalan. Kamu, yuk kita pergi ke tempat yang lain yuk. Nah, yang begitu gandeng, ini namanya sudah ambil pikiran manusia. Bisa mengerti? Nah, Christian harus menghardik Randy karena masih kecil. Jadi Giselle-nya harus dibelain, Randy-nya harus diusir. Enyah iblis. Saudara bisa mengerti, tapi kalau Giselle ini sudah gede. Ganti Lydia, Lid. Nah. Ya, dah boleh duduk. Nah, ya nanti Christian boleh membujuk apa saja, boleh ngajakin apa aja, Randy boleh membujuk apa aja. Nah, nanti kita lihat harusnya bagaimana ya. Nggak bisa lagi nunggu Tuhan Yesus yang menghardik. Saudara, nanti pada waktu pegang kebaskan dengan sangat kuat ya Lydia ya. Coba dibujuk dulu ya. Si Lydia, maukah Anda pesta babi panggang dengan saya? Kita makan musuh kita bersama-sama. Jangan mau, lemaknya banyak banget. Nanti kamu jadi gendut. Dia pengen kamu jadi gendut. Kamu pilih apa, menghardik siapa, menghardik dia ya? Karena aku gak terlalu suka babi, aku yang ditawarkan. Nah, saudara bayangin ya. Tapi kenyataannya di dalam Tuhan Yesus seperti itu. Yang ditawarkan Yesus selalu tidak yang kita suka. Dan pada waktu Lydia bahkan berkata, iya tawarannya gak seru ya. Padahal Randy mungkin nawarinnya, kita nonton yuk, filmnya seru ya. Saudara, nah itu kenyataan everyday. Masalahnya Lydia sudah dewasa. Pada waktu Lydia dewasa, Tuhan Yesus tidak bisa lagi berkata gini, pergi iblis. Hari itu keputusan sempurna ada di tangan siapa? Lydia. Nah sekarang harusnya Lydia bagaimana? Mulai pegang Lydia, ajakin yang lebih seru. Yuk, daripada makan babi kita mending nonton yuk. Filmnya lagi bagus-bagus. Aduh. Saudara itu saudara semua. Bilang gak mau tapi ngikut.
Itulah saudara. Kenapa saudara kalah terus? Ya kayak begitu itu. Bilang gak mau tapi ngikut. Kalau saya tendang itu iblis. Pergi sana. Oke, sekarang kita praktek lagi. Ya, ayo Lydia, kalau nggak lulus, nanti lu kayak begitu tuh. Ayo, mulai lagi. Jangan babi deh. Ci, ayo kita ke Papua KKR di stadion, Ci. Sekarang juga. Iya. Kan kamu kemarin baru pulang dari bangsa-bangsa, ambil waktu istirahat dulu. Enggak. Aku udah lama nggak ke Papua. Aku harus pergi. Pokoknya udah pergi sana. Maaf ya Ren. Maaf ya. Saudara itu masih kurang galak ya. Percayalah, kalau ngusirnya begitu, iblisnya pasti punya 5-6 cara yang ujungnya Lydia masih tertipu. Ya, saudara harus lebih galak lagi. Amin. Dah boleh duduk. Lydia lebih galak kalau sama iblis. Ya, Randy tidak, iblis itu cuma contoh. Dalam nama Yesus jadi lebih ajaib dan lebih luar biasa. Amin. Saudara, tapi sekali lagi, saudara bisa lihat gak sih tadi itu kondisi kita? Ya. Saudara, waktu saudara kecil baru mulai Tuhan yang bilang pergi iblis. Tapi pada waktu saudara mulai dewasa rohani, dengan sedih Tuhan akan menatapmu dan berkata, nak, tentukan pilihan. Tentukan pilihanmu. Aku bahkan tidak mau engkau melakukan apapun karena terpaksa. Aku mau engkau melakukan karena cinta. Saudara, hari ini angkat roti. Saudara, dan kita mau nyanyikan ini. Saudara, tempelin dulu atasnya. Tuh kasih sayang di situ yang benar. Saudara, kita nyanyikan ini mesbah dan bukan panggung, tapi ganti. Ini cinta dan bukan beban. Saudara bisa ganti, ini syukurku Tuhan dan bukan pencapaian. Tuhan, ini kesukaan dan bukan tekanan. Nyanyikan itu dengan sungguh. Saudara, yang saudara terima itu atasnya adalah Salem Rock Covenant, tapi di bawahnya itu hati. Saudara, dan hatinya itu masih putih, plain, karena keputusan di tangan saudara. Di dalam hati itu ada selai stroberi yang saya lambangkan dengan cinta dan pewahyuan. Apakah saudara mau dengarkan pewahyuan itu? Saudara mau tangkap jawaban Tuhan, dan saudara mau biarkan cintamu berkobar, sehingga saudara menikmati salt covenant. Hari ini nyanyikan lagu ini dengan saudara mengangkat, dan setelah itu saudara makan. Dan nanti saudara masuk kelas untuk cawan. Cawan yang sangat simpel. Ya, cawan yang sangat simpel. Dan kita akan tutup, nanti saya minta Pak Fendi memeteraikan dengan perjamuan dan doa berkat. Kita masuk cawan, ingat saudara bayar 1%. Mungkin gak sampai untuk sesuatu yang sangat ajaib. Tapi mari angkat ini dan ganti dengan kata-katamu. Ganti dengan kata-katamu. Biar ini jadi awal saudara menerima salt. Saudara, rock dan salt covenant.